Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel vlog RBW. Masih bersama saya Wasis Roy Bakti. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar kita atau kesalahan orang Indonesia dalam memandang, terus menelaah dan akhirnya mengejawantah hidup. Hari ini kan banyak orang gaduh tentang permasalahan pendapat pikiran. Beda pendapat, akhirnya beda pendapatan, beda penghasilan yang menjadi ruwet. Karena permasalahannya adalah kita salah dalam memandang kehidupan itu sendiri. Jadi pada dasarnya hidup itu ya, orang hidup itu adalah bagaimana mempertahankan hidup sampai hidup itu tidak lagi hidup. Nggak ada batasannya, nggak ada ukurannya. Ya kalau orang menyebutnya takdir kodrat. Jadi selama ini ya, kesalahan kita itu adalah ilmu pengetahuan atau pemahaman atau pengajaran itu banyak didapat dari orang luar, orang asing, dari barat, dari Asia Utara, mana ya, Arab, Turki. Kan awal-awal peradaban itu di sekitaran Mesir, sekitaran Irak, Iran. Akhirnya hari ini ya anggap aja Jazirah Arab, banyak didapat dari sana. Sama pendapat pemikiran lokal. Nah, rata-rata kesalahan pemahaman itu karena kita itu kadang tidak memahami bahasa tubuh seseorang. Jadi orang itu kan awalnya itu kan berkomunikasi ya. Kita itu bisa karena ada yang memberitahu, ada yang ngajari. Yang ngajari itu kan orang asing yang bahasa kebiasaannya itu beda dengan kita, dan kita itu ya didengarkan aja, itu kan terjadi sudah lama, sehingga pola itu kita tetap aja nggak ya wes yang diajarkan atau yang diberitahukan orang itu hanya didengarkan, kita tidak mencerna, terus berulang-ulang sampai hari ini. Dan mencernanya itu kadang kan tidak menjiwai. Jadi bahasa itu ada intonasi kata, suara, terus pemahaman mengajarkannya itu kan mengikuti kultur orang yang ngajari dulu, karena yang ngajari orang asing. Jadi kadang-kadang kita itu tidak menangkap maksud si pembicara. Awal-awal itu seperti itu, dari masa ke masa. Kita nggak tahu sejak kapan peradaban itu kita itu bersinggungan dengan orang asing, dengan orang luar yang berbeda bahasa, dan itu terus terjadi sampai hari ini. Dan kita itu rata-rata tidak mencoba mencerna. Saya memberikan satu pengalaman begini ya. Di sekitar 2009-2010 itu ini dari pengalaman Windows ya. Jadi di masa itu OS, operating system komputer itu masih Windows XP waktu itu yang masih populer. Kalau melihat antusiasme orang-orang mengikuti pelajaran komputer, pembahasan tentang komputer di Indonesia, itu sebenarnya sudah banyak, sudah masif di masa itu. Sejak 92 itu pelajaran komputer sudah masuk pelajaran sekolah
diajarkan waktu itu juga banyak kursus-kursus. Kan artinya orang yang minat di bidang komputer itu sudah banyak dari masa itu. Hingga di 2010, sekitar 2010, 2009 atau 2010, saya masih awal-awal mempelajari. Kan dari 2092 itu saya sudah mencoba, ya suka lah, memang dari dulu itu suka dengan dengan pelajaran, dengan komputer dan teknik. Saya itu memang dari dulu suka. Tapi karena yang nggak ada anggaran, nggak punya uang, ya hanya sekedar mengikuti. Tapi tidak intens sekali. Hingga akhirnya di 2009-2010 saya bisa membeli laptop, saya coba mempelajari sendiri. Waktu itu belajar install, terus akhirnya bisa install komputer. Nah, di masa itu di 2010 itu Windows XP itu masih belum punya driver untuk OS-nya. Jadi ketika diinstal ke komputer atau laptop, dia harus memasukkan driver lagi. Driver itu jumlahnya banyak, sehingga ya prosesnya itu sedikit lama. Nah, di masa itu di 2010 itu, kalau tidak salah awal-awal itu orang yang saya temukan itu orang Thailand sama Vietnam. Mereka itu sudah membuat Windows XP itu sudah full driver. Jadi Windows-nya itu ya, di dalam Windows XP itu sudah berisi driver-driver yang digunakan oleh komputer. Padahal file asli dari Windows-nya itu hanya satu keping CD itu sekitar 700 MB. Standarnya mungkin sekitar waktu 600-an MB. Tetapi begitu dimasukkan driver, padahal jumlah driver itu ada lebih dari 1 GB. Jadi waktu itu masih menggunakan keping CD. Jadi kalau CD atau VCD itu 700 MB, sedangkan DVD itu sekitar 3 GB, lebih besar. Nah, mereka itu sudah bisa mengkompres. Jadi Windows atau Microsoft itu tidak memasukkan driver, yang nggak tahu prosesnya gimana. Tapi ini orang Vietnam sama orang Thailand, mereka mampu mengkompres file besar itu menjadi file kecil yang sudah di-include di dalam OS tadi itu. Sehingga begitu Windows-nya itu diinstal, mereka sudah siap ready, nggak perlu memasukkan driver lagi. Saya akhirnya mencoba browsing, ya waktu itu ya nggak nemu. Terus ya kita sama teman hanya waktu ada teman yang ngomong, oh, ini orang Thailand ini bisa mengkompres file sedemikian besar itu menjadi file kecil dan menggabungkannya di dalam Windows ini. Hanya kita berpikir, kok bisa mereka itu seperti itu. Padahal di masa itu juga kita itu pengembangan OS atau develop Windows itu atau yang berkecimpung di dunia komputer ini sudah banyak. Waktu itu ya Linux sudah berkembang. Waktu itu juga ada yang bisa membuat ngoprek OS Linux itu menjadi Linux Indonesia itu ada. Tetapi tidak mampu mengoprek seperti yang dilakukan oleh orang Thailand, Vietnam, akhirnya berkembang India. Akhirnya mereka lebih lebih pinter, kalau sebenarnya nggak ngomong lebih pinter, lebih kreatif lah apa yang mereka lakukan. Akhirnya saya berpikir, kenapa mereka bisa sedemikian mudah mengoprek sesuatu ini. Dan akhirnya saya mencoba, karena ya saya itu hanya mandiri, tidak punya biaya untuk eksperimen, untuk mencoba. Dan saya coba mempelajari. Sebenarnya saya itu juga bahasa Inggris kan tidak bisa, tidak jago, hanya paham sedikit-sedikit, tetapi tidak memahami. Dari situ saya mencoba menganalisa. Oh, ternyata kesulitan kita itu adalah mencerna pembelajaran atau
pemahaman dari orang lain yang sebenarnya itu ada di banyak pelajaran baik internet atau buku-buku. Itu sudah banyak mereka orang-orang luar itu membuat tulisan dengan bahasa Inggris yang dibagikan lah, baik yang secara gratis atau dibeli. Artinya ilmu-ilmu itu mereka bagikan ke kita, sudah tinggal kita itu tidak mampu mencerna dan membaca pembahasan itu, sehingga kita itu tidak mampu menangkap apa yang orang sampaikan karena berbeda bahasa, berbeda kultur. Akhirnya saya berpikir sebenarnya kalau secara teori, anggap aja ini bukunya sama dari buku pelajaran. Kalau Windows ya otomatis dari develop atau orang-orang yang bergerak mempelajari Windows. Nah, bukunya sama, tetapi kenapa orang Vietnam, orang Thailand itu lebih pintar, lebih mencerna. Makanya hari ini juga Vietnam itu lebih maju karena mereka itu mampu mencerna pelajaran itu, mengolah dan mengaplikasikannya lagi. Jadi kan dari dipelajari, dicerna maksudnya, baru dia mengekspresikan, membuat bentuk berbeda lagi. Jadi sama menganalisanya itu orang-orang mereka itu lebih mudah mencerna pembelajaran, terus diekspresikan, dikeluarkan lagi. Jadi tidak hanya dipelajari, dimasukkan, tapi juga diproses di pikiran, disamakan, kira-kira cocok nggak, ini bisa nggak, baru dia mengekspresikannya dengan mencoba membuat produk yang baru lagi. Nah, di kita orang Indonesia, akhirnya saya menyimpulkan bahwa selama ini kita itu salah mencerna pelajaran orang lain, dan itu banyak dari aliran barat sampai aliran Asia tadi itu bercampur. Pelajaran-pelajarannya sebenarnya itu untuk memberi gambaran, wawasan kepada kita supaya kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Artinya kan orang itu diajari. Misal orang tidak pernah mandi, kamu sana mandi itu bagaimana Pak? Ya mandi itu kamu seperti ini, diguyur pakai air, pakai sabun, gosok gigi. Supaya apa? Supaya apa Pak? Supaya kamu lebih bersih, lebih ganteng, lebih cantik, lebih bagus, lebih indah, tidak kotor gitu. Kan sebenarnya pembelajaran kan untuk mudahnya itu seperti itu. Orang itu diajari supaya dia itu jauh lebih baik. Hari ini banyak sekali ilmu, pengetahuan, pembelajaran yang diajarkan, yang masuk di pikiran kita orang Indonesia, itu tidak bisa menjadi jauh lebih baik. Karena apa? Ya kita hanya menyerap, ya sudah, kalau cocok dipakai, enggak ya sudah. Sehingga kita itu tidak pernah berpikir apa yang diajarkan orang lain yang masuk ke dalam pikiran kita itu gunanya untuk apa. Ini yang kita itu banyak yang tidak menyadari, dan keruwetan itu terjadi lebih banyak ke sana karena kita tidak mencerna apa yang dikatakan orang lain, tidak memahami, lalu tidak mengekspresikan atau mengeluarkan gitu. Dan sampai hari ini semua masih terus terjadi, dan itu tidak bukan pada satu contoh pengajaran pengetahuan, tapi hampir semuanya pola hidup, cara hidup. Sebenarnya orang beragama, orang apalagi berteknik, melakukan pelajaran teknik pengetahuan, apapun yang diajarkan tentang pengetahuan itu supaya untuk sesuatu yang lebih baik, termasuk juga tentang masalah agama. Ini yang menjadi sesuatu hal yang berkontroversi di sekitar kita karena kita tuh semua salah memahami, sehingga ya output yang dikeluarkan dari pembelajaran itu tidak sinkron, tidak match dengan kita, dengan kehidupan.
Oke, sekian video kali ini, semoga diterima, bisa bermanfaat dan bisa menjadikan Indonesia jauh lebih hebat di masa depan. Terima kasih.